Salam Indonesia, selamat salam Indonesia, salam Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang malam hari ini bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, dan rekan-rekan sahabat Hande Tolan dan semuanya rekan-rekan pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, urapan Allah senantiasa menyertai setiap kita, sehingga iman kita terus memparah di dalam Dia. Ember of life, jadi memparah dalam kehidupan ini, supaya kita terus memuliakan Allah dari kehidupan ini. Puji nama Tuhan, masih menantang ketidakmungkinan yang kelima. Ya. Jadi menantang ketidakmungkinan yang ini pelakunya adalah Cornelius. Ya. Kita akan baca sebelum saya menyampaikan ayat 7, ayat dari 4 dulu sampai ayat dengan 9. Tapi saya baca dari ayat 1. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit karena sakit keras dan hampir mati. Lalu yang keempat dikatakan, mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya kepadanya. Katanya, ia layak engkau tolong. Yang ketujuh, demikian bunyi firman Allah, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Yang kesembilan, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Puji nama Tuhan. Jadi, saya kagum, saya hormat, saya salut kepada perwira di Kapernaum ini. Dia bukan orang Yahudi, dia ada di luar orang Yahudi. Tapi dia sangat luar biasa, sekalipun dia seorang perwira yang sangat tinggi, tetapi dia adalah orang yang punya hati, punya perasaan, dan punya kasih kepada orang-orang yang dianggap hamba pada waktu itu. Saya mau katakan hamba pada waktu itu adalah sesuatu, something. Ya, bukan dianggap orang yang hidup, tetapi mereka dianggap benda yang bisa diperlakukan semena-mena oleh majikannya, oleh tuannya, dan sesuka hati mereka. Jadi, kalau ada seorang perwira yang begitu mencintai hambanya, tentu ada sesuatu yang dia alami dalam kehidupannya. Sesuatu yang sangat luar biasa, karena dia memiliki yang namanya kasih. Yang pertama, kata Alkitab, ia hidup di dalam kasih, ayat yang keempat. Jadi karena ia hidup di dalam kasih, ia suka membantu semua orang. Baik itu hamba, baik itu orang-orang Israel, dalam apapun yang bisa dia lakukan, dia akan lakukan. Dia tidak menyalahkan jabatannya untuk mengompas, atau itu mengompas, atau mengambil suap, atau membelokkan keadilan, tetapi dia melakukan dengan cinta kasih yang begitu luar biasa. Dia mau melihat seorang hamba yang dikasihinya, yang sakit keras dan hampir mati, dan dia tidak ada cara lain yang bisa menolong dia. Dia yakin hanya Yesus. Dan itu sebabnya, tetapi karena dia tidak mengenal Yesus, tetapi dia sering menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Yahudi yang ada pada masa itu di Kapernaum. Jadi kasihnya. Dan dia juga, yang kedua kata firman Allah, adalah orang yang suka berkorban. Masih pasal 4. Dia suka memberi sesuatu kepada orang-orang, atau memberikan persembahan untuk membangun sinagog-sinagog yang ada pada waktu itu. Sekalipun dia ada di luar orang Israel. Itu sebabnya dia berani minta tolong kepada tua-tua orang-orang Yahudi yang ada di Kapernaum, karena sungkannya kepada Yesus,
dan dia juga belum mengenal Yesus, tetapi dia percaya, dia memiliki iman. Nanti kita lihat bahwa apa yang dilakukannya, perubahan yang dialaminya, bukan karena lahir dari dia, tapi karena ada sesuatu yang dia yakini dalam hidupnya, yaitu Yesus. Dia memang tidak secara terang-terangan, tetapi dari apa yang dikatakan oleh Yesus, maka kita bisa melihat betapa orang ini orang yang mengasihi Tuhan. Sampai-sampai siapapun, Yesus tidak pernah tidak mengasihi siapapun, sekalipun orang-orang yang sampai, kalau kita udah sampai kepada kisah di mana pada waktu Yesus di salib, sebelum sebelum peristiwa ini, saya mau katakan Yesus disalib, ketika dia disalib ya sebelum peristiwa ini ya, kita bisa bayangkan bahwa Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan itu penuh kasih, dia tidak pernah mau membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi justru kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau musuhmu membenci engkau, kasihi dia, doakan dia. Kalau dia lapar, beri dia makan, beri dia minum. Dan itu dilakukan oleh Cornelius, termasuk kepada hambanya. Kalau kau mati, matilah. Kalau kau hidup, hiduplah. Kalau anjing saya sakit, ya, kalau dia sudah kalau kau mau mati, matilah. Kalau kau mau hidup, hiduplah. Satu kali saya punya anjing, dia diseret orang, ya. Lalu kemudian setelah dia ya lagi hamil, ya, diseret orang, nggak tahu apakah orang itu mau dia dijagal karena nggak tahu. Tapi dia akhirnya setelah 3 hari saya bilang begini, Hena, kalau kau mau pulang, kalau kau mau pergi, silakan jalan. Saya ikhlaskan. Karena selama 3 hari dia menderita, anaknya ya tidak bisa berbuat apa-apa dia. Sampai ketika kami ada di depan rumah, dari belakang dia ngesok sampai datang ke depan, saya bilang, mau kau jalan, jalanlah. Setelah itu dia jalan. Kita terharu, ya. Ketika anjing saya ditabrak orang, istri saya nangis. Jadi dia bikin kisah. Nah, itu binatang yang kita kasihi, apalagi manusia. Nah, yang saya katakan tadi, saya kagumnya, saya salutnya adalah orang ini seorang perwira, bukan orang Yahudi yang mengetahui hukum-hukum Allah. Dia mungkin hanya mendengar selentingan soal pengajaran Yesus, tetapi dia menerapkan prinsip-prinsip itu. Saya yakin dan percaya di seluruh Indonesia, bahkan dunia ini, ketika di era transformasi, di era digital ini, begitu dahsyatnya informasi yang bisa diterima oleh setiap orang, begitu luar biasanya, ya. Dan suka atau tidak suka, hal-hal yang mungkin selama ini tersimpan itu bisa diekspos tiba-tiba. Dan itu membuat kegoncangan yang begitu luar biasa. Orang berada di persimpangan, mau jalan ke sana atau jalan ke sana atau jalan ke sana. Berada di persimpangan jalan. Kalau orang berada di persimpangan jalan, kalau dia salah mengambil keputusan, maka dia akan tersesat. Dia akan binasa. Tetapi dengan majunya teknologi ini, mereka akan bisa mengeksplor, membrowsing hal-hal yang mereka mungkin pertanyakan selama ini, bisa didapat
di YouTube. Jadi tidak ada yang tidak terbuka. Baik secara fakta-fakta sejarah, itu bisa dibuka semuanya. Dasar-dasar pengajaran itu bisa dibuka semuanya. Fakta-fakta yang diambil itu bisa dibuka semuanya. Jadi kalau ada orang yang berdusta, walaupun itu mungkin ribuan tahun yang lalu, itu akan bisa terbuka dengan fakta-fakta sejarah yang ditemukan oleh para ahli. Jadi yang mau saya katakan adalah tetap beriman kepada Yesus, tetap percaya kepada Yesus, sama seperti perwira di Kapernaum ini. Begitu luar biasa. Dia pertama hidup dalam kasih, dia suka berkorban. Lalu yang ketiga, ia mengerti arti otoritas. Bayangkan, Yesus mau datang ke rumah, sudah dibilang, tolonglah, supaya Yesus itu datang ke rumah saya. Itu orang tua-tua datang merayu Yesus, sus, itu loh, itu si perwira di Kapernaum itu loh, itu butuh pertolongan Tuhan. Itu bukan si dia, tetapi dia punya pegawai itu. Dia orangnya sangat luar biasa lah. Dia mengasihi setiap orang, dia juga suka berkorban kepada rumah ibadah, dan itu membuat Yesus akhirnya mau datang. Tetapi sebelum sampai ke rumahnya, dia bilang begini kepada Yesus, "Oh, janganlah datang ke rumahku. Aku ini seorang bawahan, di bawahku masih ada. Di atasku masih ada komando. Tapi aku juga masih punya bawahan. Kalau aku katakan kepada bawahanku ke sana kamu, dia akan ke sana. Kalau aku katakan kau ke sini, dia akan ke sini. Kalau saya katakan pergi dia akan pergi. Kalau saya katakan ambil itu, dia akan ambil. Jadi apapun yang kau perintahkan kepada dia akan lakukan sesuai dengan apa yang aku perintahkan kepada dia. Dia mengerti arti otoritas. Itu sebabnya dikatakan kepada Yesus, "Katakan saja sepatah kata kepada hambaku itu, maka akan terjadi mujizat." Dan Yesus mendengar itu sangat kagum. Kok orang ini bisa mengerti arti otoritas? Kadangkala manusia nggak ngerti arti otoritas. Presidennya diolok-olok, merendah-rendahkan presidennya, merendah-rendahkan gubernurnya, nggak mengerti arti otoritas. Kalau mau kritik, tapi jangan merendah-rendahkan. Ya kalau memang ya Jakarta telah salah mengambil keputusan. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jadi kalau saya ingat kata-kata itu, saya selalu ingat supaya saya jangan mengambil keputusan yang fatal. Tetapi justru yang fatal itu siapa gitu. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya orang-orang ini. Dan Yesus mengatakan, "Aku belum pernah menemukan iman sebesar ini sekalipun di tengah-tengah orang Israel." Wow! Begitu luar biasanya, begitu hebatnya. Kalau engkau mengerti arti otoritas, maka engkau akan tunduk kepada otoritas. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan telah memberikan otoritas itu kepadamu, bukan untuk melakukan apa yang jahat, tetapi untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bukan untuk kepentinganmu demi memakai, kata orang ada jam yang sampai 15 M. Saya nggak tahu itu ya. Ada yang 1 M dan lain sebagainya. Saya mau katakan, hiduplah dalam kesederhanaan Yesus. Tapi kasih kita, pengorbanan kita, itu memang semua hak Anda. Tapi mari kita ingat siapa kita. Mari kita ingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh dengan kemuliaan itu merendahkan dirinya. Sampai mau bayar pajak pun nggak bisa.
harus ngambil dari mulutnya ikan. Sampai mau makan saja, Zakheus turunlah, aku mau makan di rumahmu. Itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia datang ke rumah Marta dan Maria untuk makan mie. Tapi dia penuh cinta, penuh kasih, sehingga ketika si Lazarus mati sudah 4 hari 4 malam, 4 hari sudah bau busuk, sudah nggak mungkin dapat direstorasi, sudah nggak mungkin daging itu menjadi daging yang seperti yang ini, nggak mungkin. Tetapi mereka kan bilang kalau engkau ada di sini dia nggak akan mati. Tapi Yesus bilang dia nggak mati. Ya, aku tahu bahwa dia nggak mati. Tapi mau saya bilang kepada kita adalah ketika mereka percaya menyingkirkan batu itu dan Tuhan mengatakan, Lazarus, mari kemarilah, bangkit! Dan Lazarus bangkit. Dia masih ditutupi dengan kain kapan, masih suruh buka lalu suruh pergi. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan bisa dimungkinkan oleh Tuhan. Nanti saya akan membawa itu secara khusus. Sesuatu yang sangat luar biasa. Ini belum mati, masih hidup, tapi sudah tidak ada harapan, hampir mati. Itu sebabnya dia tahu bahwa pelayanan Yesus membangkitkan orang yang mati. Orang yang mati dibangkitkan. Kalau pelayanan Yesus itu membangkitkan orang yang mati, yang tuli mendengar. Kalau pelayanan yang lain itu, ya, itu bisa saja yang mati yang hidup dimatikan. Kalau orang yang yang Yesus yang lumpuh berjalan, kalau orang lain yang jalan dia bikin lumpuh. Yang buta melihat, orang lain yang buta yang melihat dibutakan. Pelayanan yang sadis. Tapi Yesus melakukan yang terbaik. Dan orang ini, perwira ini, hidup dengan kasih, rela berkorban, lalu kemudian mengerti hati otoritas, memiliki iman yang gede sekali. Jadi imannya sangat gede, imannya sangat besar, imannya sangat luar biasa. Sampai-sampai Yesus, aku belum menemukan iman sebesar ini, sekalipun di tengah-tengah orang Israel. Haleluya. Luar biasa. Yang mau saya bilang adalah, apa yang sedang kau hadapi saat ini? Dengan situasi yang begitu menakutkan. Retail sasa roboh. Banyak hotel tutup. Toko-toko banyak yang Senin Kemis. Situasi ekonomi belum begitu membaik, tapi kita bersyukur hari-hari ini sudah mulai tampak. Tetapi kita harus terus berdoa supaya terus Tuhan pulihkan. Kejahatan bertambah-tambah di sana sini. Orang yang tadinya baik-baik bisa menjadi seorang penipu, bisa menjadi seorang pembunuh hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Rela menyakiti sahabatnya, rela menyakiti keluarganya, Kalau kita lihat di berita-berita itu sangat miris. Apa situasimu saat ini? Jangan lakukan hal yang jahat. Kalau engkau putus asa, datang kepada Yesus. Kalau engkau belum percaya, katakan, aku belum percaya kepadamu Yesus, tapi aku mau datang kepadamu. Buktikan dirimu, bilang begitu sama Tuhan Yesus. Tuhan tidak akan pernah sakit hati. Tuhan tidak akan pernah marah. Tapi aku sedang mengalami ini Tuhan. Saya sedang mengalami situasi yang sulit ini Tuhan. Saya sedang menghadapi masalah yang berat ini Tuhan. Kalau tidak ada yang menolong, mungkin aku akan bunuh diri atau membunuh orang lain. Jangan lakukan itu. Datang pada Yesus.
Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Mungkin imanku belum sesuai dengan apa yang kau harapkan, tapi jauh dalam lubuk hatiku, aku mau percaya kepadamu seperti perwira di Kapernaum ini. Dia orang luar dari Yahudi, tapi dia sangat cinta kepada Tuhan. Imannya sangat besar. Tidak mengkafir-kafirkan orang lain. Orang Israel juga tidak mengkafir-kafirkan, karena memang orang Israel itu tidak diperbolehkan mengkafir-kafirkan. Kalau Alkitab katakan kalau engkau mengkafir-kafirkan orang, Alkitab mengatakan engkau dibawa ke sidang mahkamah agama dan engkau akan dihukum. Walaupun itu orang lain, walaupun itu apa, tidak diperbolehkan. Karena apa? Semua makhluk Tuhan. Itu sebabnya hebatnya Tuhan Yesus itu. Luar biasa. Gak boleh membenci, tidak boleh melakukan yang jahat, tidak boleh mencaci maki orang lain, tidak boleh sumpah serapah, tidak boleh ngomong kotor. Waduh, begitu hebatnya Tuhan itu, begitu luar biasanya Yesus itu. Dan itulah yang diikuti oleh perwira Kapernaum ini. Itu sebabnya ketika hambanya mau mengalami kematian, tidak ada jalan lain. Aku harus datang kepada Yesus. Tapi aku belum kenal Yesus. Tapi aku kenal orang-orang ini. Orang-orang datang aku kepadanya. Tolonglah. Dan orang itu. Mungkin kau belum mengenal Yesus, tapi ada tetanggamu yang percaya kepada Yesus. Dia sanggup untuk memberikan yang terbaik. Yesus sanggup memberikan yang terbaik bagimu. Yesus sanggup menolong setiap orang yang datang kepada dia. Saya tidak akan panjang lebarkan firman Allah, tapi biarkan. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga apa yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini, orang yang hidup mengasihi, ia rela berkorban, dia juga mengerti arti otoritas dan juga dia memiliki iman. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Yesus yang mengatakan dimiliki oleh iman perwira di Kapernaum itu menandakan betapa hebatnya perwira ini. Itu sebabnya dari awal saya katakan saya salut, saya kagum kepada orang ini, karena belum mengenal Tuhan, tetapi begitu hebatnya dia mengalami transformasi terobosan. Artinya bahwa hatinya dipenuhi dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan. Hambanya mau meninggal, tidak ada harapan, tapi di dalam Yesus yang mati saja bisa dibangkitkan, yang sakit bisa disembuhkan, apapun itu bagi dia yakin dan percaya, dan pada akhirnya dia tahu bahwa Tuhan melakukannya. Hari ini mari Tuhan juga berkati para pemimpin kami, supaya pemimpin kami diberi kekuatan, kesehatan, dan dengan roda pemerintahan membawa Indonesia kepada kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di Indonesia. Tokoh nasional, tokoh masyarakat, semua hidup dalam damai. Tidak ada lagi orang-orang yang saling nyinyir, tapi saling mengasihi sesama anak bangsa. Kalaupun harus mengkritik, biarlah dengan mengkritik yang bisa juga memberikan solusi bagi bangsa ini. Ada mungkin hal-hal yang tidak pantas ada, atau hal-hal yang kurang, dengan kritikan-kritikan mereka, dengan memberikan solusi apa yang seharusnya harus dilakukan supaya yang terbaik terjadi. Itulah namanya dia mengasihi bangsa ini. Itu sebabnya kami terus berdoa sehingga ada banyak orang-orang mengasihi bangsa ini, supaya bangsa kami tinggal di dalam kedamaian, ketenteraman, tidak ada lagi teroris, tidak ada lagi orang-orang radikal, tidak lagi ada orang-orang yang membenci, tidak ada lagi orang-orang yang saling sakit menyakiti. Tetapi yang ada adalah orang-orang yang saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa di surga. Mereka-mereka yang sakit juga, Tuhan tolong mereka, Tuhan sembuhkan mereka, apapun sakit mereka, di dalam nama Yesus. Baik yang COVID, baik sakit apa saja, dalam nama Yesus sembuhkan.
Dan mereka yang mengalami kesusahan, Tuhan tolong mereka, topang mereka, sebagaimana firman-Mu, aku akan memberikan kelegaan bagimu. Datang kepada Tuhan, karena Dia yang sanggup memberikan kelegaan bagimu. Kalau engkau lagi stres, datang pada Tuhan, Tuhan sanggup. Apa yang tidak mungkin kau kerjakan, serahkan itu kepada Tuhan, supaya Tuhan mengerjakannya, karena Tuhan ahli dalam membuat segala mujizat, ahli dalam membuat segala kemungkinan-kemungkinan ketika engkau percaya kepada Dia. Terima kasih Tuhan, dan bagi mereka-mereka yang mau menerima Yesus, Tuhan tetap kuatkan mereka, topang mereka. Sama seperti engkau menopang Saulus terus dalam pendiriannya kepada Kristus, Tuhan juga menopang mereka. Dan juga kami mau katakan kepada mereka-mereka yang mau mentransformasi, dan sama seperti engkau datang kepada Saulus mentransformasi hidupnya karena engkau hadir dalam hatinya, dan Tuhan juga hadir dalam hati mereka. Orang-orang muda sehingga mereka berpikiran untuk maju, mengisi pengetahuan mereka, intelektual mereka, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel yang begitu luar biasa. Dan ketika mereka memiliki pengetahuan, mereka dipercayakan untuk memimpin, lalu kemudian mereka melakukan, karena mereka juga mempunyai moral yang tinggi, sehingga mereka tidak melakukan korupsi, tetapi mereka memberikan yang terbaik bagi kerajaan. Tapi ada banyak orang yang iri, ada banyak orang yang sirik, karena tentu sebagai orang yang sangat punya posisi, orang ingin orang itu tersingkir kalau melihat ada peluang-peluang. Itulah sebabnya Bapa di surga, kami mohon sehingga kami, kalaupun anak bangsa ini mau naik ke atas, tetapi tidak sampai meruntuhkan orang-orang, tetapi mereka siap bersaing secara sehat, karena itulah yang diinginkan. Ketika yang lain naik, mereka saling mendukung, saling menghormat, saling menghargai. Kami berterima kasih kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan apabila kita mau tidur malam hari ini, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah. Dan juga saya mengatakan kepada kita semuanya, supaya kita terus, hati kita tertawa kepada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala hati dan akal hati, tetap memelihara kita, sehingga tetap ada damainya, tetap ada kekuatannya bagi kita. Dan juga berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Kalau kamu dikasih, kasih orang lain. Tuhan Yesus berkata seperti orang perwira di Kapernaum ini. Dan juga saya mau katakan kepada kita, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kau sudah menerima, makanya hal itu akan diberikan kepada Allah. Aku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Puji nama Tuhan. Bernangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kita, sehingga setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Yesus yang memberikan kekuatan kepada aku dalam menjalani kehidupan ini. Bagi Anda pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mencintaimu, mengasihimu. Datang kepada Yesus, datang ke dimanapun engkau. Ketika engkau mau mengalami perubahan, datang kepada hamba Tuhan, datang kepada orang-orang yang dapat menolong engkau. Itu orang-orang percaya. Katakan tidak terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran firman Allah. Salam Indonesia, salam Nusantara. Tuhan Yesus memberkati. Amin.